Halo pemirsa, apa kabar portofolio Anda di sepanjang perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa. Sempat memberi harapan beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau. Namun tepat pada penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan kembali ditarik di zona merah. Beberapa saham berkapitalisasi jumbo masih menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, terutama dari beberapa perbankan big cap, meskipun ada sedikit pembalikan arah dari beberapa saham ini dan ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Nah, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga arah saham big cap yang memang cukup mendominasi ini jelang window dressing di tahun 2022 ini, dan apakah peluang window dressing masih ada dengan tekanan yang terus berlanjut sampai sejauh ini? Dan kembali bersama saya David San Oval, dan inilah IDX Succession Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan bagaimana update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Akhirnya ditutup di zona merah setelah memberikan harapan beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini sempat bergerak ke zona hijau. Secara dominan mulai dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi dibuka flat di 6.779,698. Pasca pembukaan, IHSG langsung mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan di sepanjang perdagangan hari ini sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.715,045, tinggal beberapa poin lagi untuk menembus di bawah level psikologis 6.700-an. Kemudian, setelah mengalami tekanan yang cukup dalam, indeks harga saham gabungan mencoba untuk memberikan perlawanan. Bahkan beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, IHSG sempat berbalik arah ke zona hijau dan sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.792,203. Namun sayang, level ini tidak mampu dipertahankan dan akhirnya di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan kembali berbalik arah ke zona merah dan ditutup melemah di 0,17%, ditutup di level 6.768,316. Dari update penutupan indeks harga saham gabungan, kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36 di sesi kedua hari ini tertekan di 0,54%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,81%, LQ45 yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap indeks harga saham gabungan hari ini juga tertekan cukup dalam di 0,92% dan ditutup di level 938,107 dan semakin jauh dari level seribuan. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Tampaknya dipimpin oleh sektor energi mengalami penguatan di 1,75%, konsumsi non-primer juga menguat di 0,75%, barang baku tertekan di 1,52% dan teknologi hari ini lagi-lagi mengalami koreksi yang cukup dalam di 1,38%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers di penutupan sesi kedua hari ini. Ada Aces dari retail ditutup menguat di 430, ada Kria juga menguat di 496, kemudian juga ada Bayan Resources dari pertambangan batubara hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 16% dan ditutup di level 16.300, di mana Bayan mengalami penguatan signifikan, kemudian koreksi yang cukup dalam dan hari ini berbalik arah menguat kembali setelah pasca stock split dilakukan beberapa waktu lalu. Saham-saham berbasis media SMA juga ditutup menguat di level 214 setelah mengalami koreksi di beberapa hari terakhir. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top losers di penutupan sesi kedua hari ini. Perbankan big cap dikontribusi oleh BBRI tertekan di 4.910, BBCA melemah di 8.600, Goto semakin jauh dari level 100-an dan ditutup di level 87. BSBK juga ditutup melemah di 194. Dari update pasar domestik, kita akan coba lihat data terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami untuk posisi dari beberapa bursa Asia sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat. Di mana Nikkei melemah di 2,46%, cukup dalam di 26.568,03. SCI juga melemah di 0,17%. Kospi melemah di 0,80%, sementara Hang Seng melemah juga cukup dalam di 1,66% di 19.030,89.